Apa kabar para pemirsa yang baik? Berjumpa lagi di channel yang sederhana ini. Senantiasa sehat selalu menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan semoga pandemi segera berakhir. Amin. Pada episode ini, kita akan coba membahas mesin multi-valves, yaitu mesin yang memakai lebih dari 2 klep. Apa aja kelebihan dan kekurangannya? Sebenarnya mesin memakai klep lebih dari 2 itu sudah lama ada, jadi bukan sebuah teknologi baru. Hanya aja sekitar awal tahun 80-an, pabrikan otomotif baru mulai banyak memproduksi mesin 3 atau 4 klep pada kendaraan penumpang yang bukan performa tinggi. Pertama kali mesin mobil menggunakan 4 klep adalah buatan Peugeot pada tahun 1913. Mesin Peugeot L76 itu tidak saja 4 klep, tapi juga mengaplikasikan sistem penggerak klep dengan 2 noken as atau biasa disebut dengan DOHC Twin Cam. Jadi sudah lama sekali, lebih dari 100 tahun. Hanya peruntukannya masih untuk balap, bukan di kendaraan pribadi. Sekarang ini hampir semua kendaraan menggunakan mesin dengan 3 dan 4 klep. Tidak aja mobil, tapi juga motor ber-cc kecil. Contohnya Yamaha Aerox 155 cc. Seperti yang kita sudah pahami bahwa mesin berbahan bakar itu seperti pompa udara atau kompresor. Piston bergerak osilasi menghirup dan menyemburkan udara pada tekanan tinggi. Pada mesin berbahan bakar, udara dan tetesan BBM yang sangat kecil atau fuel droplets berevaporasi di dalam ruang bakar, kemudian meledak untuk menggerakkan crankshaft. Tingkat efisiensi mesin salah satunya ditentukan oleh seberapa besar rasio massa udara yang masuk ke dalam silinder pada waktu langkah hisap atau intake stroke berbanding dengan total volume silinder mesin, yaitu bor kali stroke. Nah, rasio ini disebut dengan volumetric efficiency. Kecepatan udara yang masuk ke dalam silinder menentukan berapa volumetric efisiensi mesin tersebut. Biasanya titik kurva maksimum volumetric efficiency berdekatan pada RPM di mana titik kurva maksimum torsi berada. Semakin cepat udara mengalir masuk melalui throttle body, semakin besar massa udara yang terkumpul di dalam silinder untuk dibakar bersama BBM. Artinya, semakin besar torsi yang dihasilkan untuk menggerakkan crankshaft. Idealnya, mesin yang efisien itu adalah sanggup memasukkan udara ke dalam silinder dan mengeluarkan gas hasil pembakaran ke exhaust sebanyak-banyaknya dengan sedikit usaha mekanikal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan udara mengalir atau airflow ke dalam silinder, yaitu diameter throttle body, diameter dan panjang intake manifold, diameter dan desain intake port cylinder head, dan besarnya klep intake. Dari faktor di atas, peranan klep paling mempengaruhi seberapa cepat airflow yang masuk ke dalam silinder pada waktu langkah hisap. Klep intake dengan diameter terlalu kecil akan menahan udara yang mengalir masuk, maka kecepatan dan inersia yang diciptakan menjadi tidak maksimum. Sebaliknya, juga ukuran klep yang terlalu besar pada RPM tertentu yang telah direncanakan akan memperlambat kecepatan airflow. Prinsip sifat dari aliran udara itu mirip dengan air yang mengalir melalui pipa atau selang. Air akan menyembur kuat dengan diberikan tekanan tertentu melalui pipa berdiameter kecil. Nah, dengan tekanan yang sama, semburan air akan menjadi lemah begitu mengalir melalui pipa berdiameter lebih besar. Ini berhubungan dengan aplikasi multi-valves atau klep lebih dari 2 ke mesin. Mesin yang didesain beroperasi pada RPM yang tidak terlalu tinggi, misalnya mesin motor Yamaha X-Ride 125 cc, power puncak 8000 rpm, maksimum torsi di 5500 rpm. Sudah cukup memakai 1 klep intake, 1 klep exhaust. Area dari kedua klep intake dan exhaust dapat mengakomodasi kecepatan airflow yang dibutuhkan pada rentang RPM yang ditentukan oleh pabrik. Artinya, pada RPM yang tidak tinggi, torsi yang dihasilkan sudah besar. Kasusnya berbeda apabila peruntukan mesin beroperasi di rentang RPM yang lebih tinggi. Diameter klep intake dan exhaust harus lebih besar lagi.
Mesin yang beroperasi pada RPM tinggi memerlukan aliran udara yang lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan massa udara di dalam silinder, membangun cylinder pressure. Tekanan silinder atau cylinder pressure yang besar tentu akan menghasilkan torsi besar pada rentang RPM tersebut. Pada RPM tinggi, semua proses mesin 4 langkah harus diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Apa yang terjadi apabila kecepatan airflow tidak dapat memenuhi massa udara yang dibutuhkan mesin pada RPM tinggi? Mesin istilahnya menjadi seperti tercekik atau choke karena kekurangan atau defisit massa udara untuk menghasilkan torsi besar. Selanjutnya, setelah titik kurva maksimum horsepower terlewati, RPM mesin akan menurun. Mesin dengan 2 klep memiliki keterbatasan untuk mencapai RPM tinggi. Dengan itu, solusinya adalah mengaplikasikan 4 klep, yaitu 2 klep intake dan 2 klep exhaust, supaya kecepatan aliran udara yang dibutuhkan ruang bakar untuk membangun silinder pressure sebesar-besarnya pada RPM tinggi dapat terpenuhi. Tapi ada problemnya, torsi mesin dengan 4 klep akan jadi lemot pada putaran rendah ke tengah. Hal itu disebabkan area tirai klep yang besar pada saat klep intake posisi open membuat tekanan di dalam intake port menjadi berkurang. Dengan itu, memperlambat kecepatan airflow yang masuk ke dalam silinder. Dengan munculnya sistem variable valve timing, yaitu camshaft intake memiliki 2 profil, low profile untuk beroperasi di RPM rendah ke tengah, dan high profile untuk RPM tengah ke atas, maka kondisi negatif itu dapat diminimalisir. Torsi pada RPM rendah ke tengah tidak begitu lemot lagi. Mesin dengan 4 klep memang memiliki area yang lebih besar dibandingkan mesin 2 klep dengan diameter bor piston yang sama. Kita bandingkan Honda Vario 150cc 2 klep dengan bor 57,3, diameter klep in 29 mm dan exhaust 23 mm. Kemudian Yamaha MX King 150cc 4 klep, bor 57, diameter klep in 23 mm dan exhaust 20 mm. Maka diameter klep intake MX King yaitu 23 kali 2 sama dengan 46 mm. Terlihat bahwa MX King memiliki efisiensi airflow yang lebih baik untuk beroperasi di RPM tinggi karena valve area yang lebih besar sekitar 50%-an. Tidak heran kalau mesin balap dengan rentang putaran di atas 10.000 RPM akan mendapatkan keuntungan apabila menggunakan 4 klep. Tentunya faktor dari radius seating klep atau valve seat dengan 3-5 sudut cut, kemudian bentuk dari radius lekukan intake port di atas valve seat memberi kontribusi di level efisiensi aliran udara yang masuk ke silinder pada RPM tinggi. Ada lagi mesin dengan 5 klep, yaitu 3 klep intake dan 2 klep exhaust. Diameter ke-5 klep berukuran sama. Dengan itu, aliran udara di RPM tinggi akan lebih cepat dan efisien memasuki silinder. Rancangan silinder head dengan arsitektur 5 klep mulai diproduksi oleh pabrik Yamaha pada tahun 1985 dan motor Yamaha FZ750 750cc menjadi yang pertama menggunakan mesin 5 klep DOHC. Saat itu Yamaha juga menjadi pemasok silinder head untuk mesin Toyota. Maka salah satu mesin legendaris yaitu 4AG Blacktop menggunakan silinder head Yamaha 20 klep. MotoGP 1000cc revving sampai 18.000 RPM. Kemudian mesin Formula 1 V10 3000cc teriak mencapai 19.000 RPM. Putaran mesin pada level ekstrim itu tidak akan tercapai kalau hanya dengan 2 klep saja. Demikian teman-teman, terima kasih telah menyaksikan.